aku ngobatin kau. Kau ke rumah bapaknya. Migen, selamat bergabung Migen. 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 Kalau Islam ngomong lah kau bang, aku tawarkan madu pun kau ngomong lah kau. Migen. Migen. Alah. Susahnya lah mencari oten yang waras ini. Apa bentar, mana moderator ini? Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada oten di sampingmu kawan. Jangan cerita jika ditanya tentang Tuhan, dalil yang kecil kerasukan. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara di Bali. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata oten bohong, ternyata oten tipu. Tinggal aku sendiri terpaku menentukan diri. Ya. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa oten longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah oten yang makan segalanya, bahkan makan petir menyambar. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan oten. Mari kita tanyakan pada kayu yang bergoyang. Siki-siki, raba-raba. Siki-siki, raba-raba. Lagumu itu bikin emosi. Gak ada oten yang beres Bang Dalbo, gak ada yang beres. Tidak, lagunya itu bikin emosi loh. Sikit-sikit, raba-raba. Bang Dalbo, dia kayak Gan Rosas, kan gini kayak Gan Rosas. Siki-siki. Satu hari aku Bang Dalbo nggak dapat aku oten yang beres. Nggak ada diskusi satu hari ini. Banyak oten naik memang, tapi udah kena LCD-nya semua Bang Dalbo. Pening kepala aku. Sama bang, sama. Asli, Bombong aja naik di komal saya langsung kesurupan. Bertanya kesurupan. Bagaimana mau ditanya? Bertanya aja kesurupan. Ya mudah-mudahan ada lah teman-teman ya. Dari pagi aku buka praktek, nggak kerja aku coba lah. Oke, LMPC, selamat bergabung LMPC. Nggak bersuara. Kalau yang Muslim nggak bersuara dia, ya kan? Takut ditawarkan madu, nggak bersuara dia. Ada nggak ini yang beres ini ya? Coba dibawa, siapa tahu ada yang mau kasih saya madu. Halo, ya, selamat bergabung. Yo, Islam Karistin. apa? Islam Karistin. Masa aku habis?
Susah lah hotel nih. Coba kita naikkan si ini ada Liana. Bom bom nantang UPI. Liana, selamat bergabung Liana. Sakit tenggorokan gue sebenarnya teman-teman. Ya ada dulu. Liana, selamat bergabung Liana. Liana. Coba ini anak rantau. Anak rantau, selamat bergabung anak rantau. Anak rantau. Halo, anak rantau. Mana hotel ini dia? B sama RK kita naikkan 2 loh. Ya bentar bang, bentar. Kalau mau nyanyi bentar ya. B banyak kali bang, kita naikkan dulu bang. Nanti nge-like aku kalau nggak dinaikkan tamunya. B selamat bergabung B. B. Halo, Iya Herka, selamat bergabung Herka yang bicara ya. dengar suara gua nggak bang? Ya Islam Karistin Herka. Kristen gua bang. Oke, mau diskusi kita Dinda. Sebelum diskusi gua boleh nanya nggak bang? Ya nanti dimasukkan ke dalam diskusi aja. Kalau mau bertanya gini Dinda. Kalau kamu mau bertanya dan saling adu argumentasi ke Bang Faruk, kamu on cam. Jika tak mau atau belum mampu on cam, kita kaji temanya atau bertanya setelah itu turun, gitu loh. Nggak, soalnya pertanyaan gua singkat doang sih bang. Oh, berarti turun siap, lebih memilih siap bertanya turun. Ya setelah gua tanya lu turunin gua ya nggak masalah gitu. Silakan. Pertanyaan gua bang soal syarat masuk Muslim tuh gimana sih bang? Oke, turun ya. Mengucap yang pertama itu berakal, yang kedua mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ya. Yang pertama berakal, ya balik dia berakal itu berarti waras ya. Nah, yang kedua mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ODGJ nggak bisa, terbatalkan persaksiannya kalau di ODGJ. Itu teman-teman ya. Kalau kalian enggak, ODGJ bisa dibawa ke gereja, kalian itu. ODGJ bisa gereja. Keluar Indonesia gini ingat ini. Berak celana udah gizinya bang. Kenapa itu nyata? Ada. Udah gizi dibawa ke gereja. Kalau di Islam nggak bisa gitu loh. Dia nggak perlu bersyahadat dia. Karena apa? Allah itu memberikan tenggang buat dia. Orang-orang yang tidak berakal, orang-orang dengan gangguan jiwa ataupun autis, udah jannah untuk dia. Dia nggak mungkin masuk neraka karena nggak punya akal. Dia nggak perlu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dia. Jadi dia nggak ada kewajiban untuk beribadah, nggak ada kewajiban untuk dia sholat dan kewajiban muslim lainnya nggak ada, gitu loh. Bahkan andaikan pun ada UDGJ, gitu loh, ya dia dilahirkan dari seorang muslim, nggak perlu dibawa ke masjid dia udah pasti jannah. Tapi nanti dia masuk jannahnya nanti, tunggu seluruh orang-orang yang berakal itu masuk dalam surga, baru giliran dia di zona transisi dulu dia. Itu orang ODGJ gitu loh. Jadi nggak perlu dia beribadah. Kalau kalian kan enggak, kan ODGJ masuk gereja. Nah ini
No, no, na na ni na 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 nu nu na 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 na. Bilang, ya enggak aja. ODGJ kalian suruh beribadah yang enggak ada. Itu amburadul ya pemahaman kalian gitu loh. Dia itu ODGJ yang nggak berakal, nggak ada dosanya itu karena dia nggak tahu mana yang baik dan buruk bagi dia. Letakkan depan dia bara api, dipegang sama dia, nggak tahu dia bara api bisa membakar dia. Lepaskan dia, pergi dia ke jalan tol, nggak peduli dia ditabrak motor dia, namanya dia nggak berakal gitu loh. Bagaimana bisa dia menjaga dirinya saja nggak bisa kalau dia tidak berakal? Bagaimana bisa diberikan kewajiban pada dia dan ditetapkan syariat bagi dia? Nggak mungkin. Dia nggak punya akal, nggak bisa dia memahami syariat gitu loh. Karena hukum syariat itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Makanya ketika oten tidak punya hukum, tidak punya aturan, berarti memang benar oten itu hanya untuk orang yang tidak berakal gitu. Oke, Opa Bambang, sampai gabung Opa Bambang. Opa. Assalamualaikum Bang Faruk, gitu Waalaikumsalam. nyimak aja. Ya, Siap. makasih Bang, semangat. Ya, ya. Sehat-sehat Bang Faruk. Assalamualaikum. Oke, Yahya Do ya, selamat gabung Yahya Do ya. Yahya Do ya. Yahya Do ya. Yahya. Bang J, selamat bergabung Bang J. Bang J. Bang J. Aduh. Kita naikkan lagi ya, bentar ya. Kita habiskan dulu nih yang minta naik ini. Mr. Black, selamat bergabung Mr. Black. Mr. Black. Mr. Black. Kak Ruspasari, selamat bergabung Ruspasari. Oh, Ruspasari. Ruspasari. iya bang, maaf bang, terpencet ya bang Faruk. Siap, siap. Heeh. Mantan kuli pasar. Aduh. Noise bang, Bang Ahmad noise. Ya memang benar. Dulu aku pernah jadi kuli pasar sama temanku si Gondrong, ya sebelum dia nggak bercelana. Cuman aku nggak kerja lagi di pasar karena apa? Suatu ketika si Gondrong ngamuk tanpa arah. Ngamuk si Gondrong bang. Dobrak-abriknya pasar. Meja orang jualan dibalik-balikkan sama si Gondrong. Ngadulah kami sama penjaga pasar pada saat itu. Ditangkap si Gondrong bang. Dibal-bali dia, dibukai pakaiannya telanjang lagi. Telentang lah dia, aku tengok kan, kasihan aku sama dia kan gitu. Ku bawa lah dia, itulah kurusin dia sekarang. Makanya ku panggil dia si Gondrong tak bercelana gitu. Halo Singa Jantan, selamat bergabung. Singa. Ya, selamat sore. Islam Kristen. Kristen sejati. Oke, mau diskusi kita Dinda? Ya,
Oke, Dinda mau on cam atau tidak on cam? Nggak usah on cam. Oke, kita kasih tema aja ya Dinda. Ini temanya ya. Apa namanya? Berita salib adalah kebodohan. Berita salib kebodohan itu Iya. bagi Saya boleh orang yang akan binasa. Termasuk bagimu berita salib itu kebodohan atau tidak? Saya boleh tunjukkan datanya Dinda? Iya, itu kan jelas dikatakan berita salib kebodohan bagi orang yang akan binasa. Saya tunjukkan dulu datanya, boleh? Iya, tunjukkan. Oke. Kita buka dalam Korintus 1 Korintus 1 nomor 23. 1 nomor 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Sekarang saya tanya, kalian umat Kristen, orang-orang Yahudi atau orang-orang di luar Yahudi? Orang-orang luar Yahudi. Yahudi, oke. Bagi orang-orang di luar Yahudi, berita tentang penyaliban adalah suatu Kebodohan, tapi bagi yang binasa. nggak ada binasanya di sini Dinda. Dan nanti kutunjukkan sama kau ya. Kok ditambah-tambahin ayatnya? Iya, Di bagi nomor orang 23 binasa. ini saya tanya. Sekarang ku tanya kamu, kebodohan kami bagi kamu atau tidak? Kristus yang disalibkan. Oi, ini kita baca dulu lah Dinda. Iya, sekarang ku tanya kamu, kebodohan Untuk bagimu atau orang-orang tidak? Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Sekarang saya tanya, Anda orang di luar Yahudi atau di dalam Yahudi? Luar, saya udah bilang dari luar kok. Nah, berarti bagi orang-orang orang-orang yang bukan Yahudi, berita tentang penyaliban Yesus adalah sebuah Kebodohan bagi yang binasa. kebodohan. Bagi yang binasa. Sekarang, jika kita mau membahas tentang kebinasaan, sebutkan satu saja orang Kristen pada masa lampau sampai detik ini yang tidak binasa sebetulnya. Apa katamu? Apa katamu? Hah? Apa? Apa yang mau disebutkan? Oke, coba kamu sebutkan satu saja nama dari orang Kristen yang dari dulu sampai detik ini tidak binasa. Siapa? Oh, semua yang mengikut Yesus nggak ada yang binasa. Karena Yesus menjamin. Coba kau baca di dalam. Kau baca. Paulus aja, Paulus Fransiskus saja binasa. Yohanes 28. Paulus 10, aja 28. binasa Paulus. Hah? Aku nggak minta data, sebutkan satu nama orang Kristen yang tidak binasa sampai detik ini. Siapa? Ya termasuk saya. Ya karena kau belum mati aja. Iya, karena Iya kan? begini ada Ya, jaminan. karena kau belum meninggal kau. Tapi kan ada jaminan. Hah? Tapi ada jaminan. Iya, siapa? Sampai detik ini yang Ya, dari semua, dulu, Bapakku. dari ribuan tahun yang lalu sampai detik ini yang belum meninggal siapa? Oh ya, meninggal ya pasti meninggal. Meninggal. Maksudmu nggak meninggal begitu? Apa? Maksudmu nggak meninggal? Loh, tapi tidak binasa. Tidak binasa kan Jadi- berarti tidak meninggal. Bukan, itulah pengertianmu yang begitu pendek kali Paruk. Nah, Jadi kalau arti mati kata itu binasa sudah apa? Arti kata ditetapkan. binasa apa? Kau baca dalam Alkitab. Dalam buku Ibrani pasal 97, manusia ditetapkan untuk mati sekali, Nah, setelah jadi itu arti dihakimi. Jadi pengertian setiap dari manusia binasa itu mati, apa? Paruk. Pengertian Bodoh dari kali kau, binasa Paruk. itu apa? Hah? Binasa itu Pengertian- neraka, ke neraka. Oh, neraka. Yesus aja pun di neraka. Kalau orang Kristen kan nggak ada ke neraka, kecuali Muhammad. Yaudah, Muhammad kalau kan nggak gitu, ke- kalau Ya, gitu neraka lah. sebut satu nama orang Kristen yang saat ini di surga. Coba sebutkan. Termasuk bapakku. Allah, mana datanya bapakmu di surga? Mana? Sekarang Ngarang aja kau. Di Kau yang mana datanya mengatakan. bapakmu di surga? ya
bapakmu Ngarang aja surga. kau. Di mana datanya? Siapa yang ngasih tahu ke kau bapakmu di Katanya surga? kau Siapa? baca di dalam Yohanes 10 ayat 28. Apa katanya di situ? Semua yang mengikut aku tidak ada yang binasa, pasti tidak binasa. Oke. Tapi pada kenyataannya, ya. Sekarang gini aja. Berikan aku satu bukti otentik bahwasanya setelah mati kau masuk surga. Ya kan tentu dari dalil lah kawan. Iya. Kau yakin setelah mati masuk surga? Ya 100% karena ada janji Tuhanku Yaudah, matilah kau Tuhanku di sekarang. Coba surga. kau mati sekarang. Udah mati aku, hidup lagi aku ini. Coba mati dulu sekarang on cam kawan. Udah. Nah, aku besar kau Nah, on cam biar kami tengok, cepat. Sekarang ku tanya kau Paruk. Lo Tuhanmu kau siapa? Sekarang kau tanya Coba kau. buktikan siapa Kau Tuhanmu Paruk. yakin? Kau yakin Paruk. nggak setelah kau meninggal masuk surga? Nah, itu sudah tadi ku jawab jelas. Ya Sekarang udah. ku tanya Oke, kalau kau gitu siapa Tuhanmu? Buktikan kalau kau memang yakin setelah meninggal masuk surga. Meninggal kau sekarang. Aku yakin Silakan. karena janji Tuhanku. Ya udah buktikan kalau memang Yo. benar. Apalagi udah ku katakan ayatnya, kau nggak Ya mau buka. Buktikan kalau meninggal kau masuk surga. Meninggal kau sekarang. Coba silakan. Berarti ada ayatnya itu yang penting. Sekarang ku tanya kau. Kau Di siapa mana Allahmu? ayatnya? Siapa Tuhanmu Paruk? Ya di mana ayatnya? Udah ku bilang tadi Yohanes 10 ayat 28. Oke, sekarang saya tanya pelan-pelan kita ya. Ketika Yesus berkata begitu dalam Yohanes 10:28, pada saat itu sudah ada iman Kristen. Ya udahlah. Kasih datanya. Coba kau baca Kasih ayat datanya. 20 itu. Kasih datanya di dalam kitab Yohanes disebutkan iman Kristen. Kasih datanya. Yohanes 10 ayat 27. Coba kau baca. Oke, aku baca ya. Ada nggak kata-kata Kristen ya? Ah, Yohanes 10 nomor 27. Oh ya. Domba-dombaku, dengarlah suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Mana Kristennya? ini bukan Kristen. Jadi kau nggak tahu arti Kristen pun Paruk. Oh, Kristen artinya domba. Pengikut Yesus Paruk. Hah? Makanya kau ini udah mualaf. Karena Enggak, pengertian Kristen artinya domba. nggak jelas. Enggak, maksudnya Kristen artinya domba. Serius aku Pengikut tanya. Yesus. Pengikut Yesus. Ini domba lu. Ya, Cuma coba artinya kau baca selanjutnya. Coba kau baca. Ini Apa domba katanya? lu. Kau mau Apa kesamakan? katanya? Baca coba. Tahu. Udah menghujat kau mau kau samakan Yesus sama domba. Baca Min. Baca selanjutnya. Coba baca Min. Si Nora kemarin masuk dilaporkan si Nora gara-gara dibilangnya Yesus domba. Ini kau mau kesamakan Yesus sama domba? Ya, aku apapun kau bilang nggak ada, kuadukan kau karena Yang Tuhan menghujat kami kau. bukan Enggak, nggak kau perlu yang menghujat. dibela. Kau bilang pula Yesus domba yang nggak aja kau. Yang mengikut aku katanya. Coba kau baca. Nih. Baca Min ya. Kan aku tanya tadi samamu, di mana datanya dikatakan di mana datanya dalam kitab Yohanes, Kristen itu sudah ada. Kau kasih Yohanes 10 nomor Yohanes 27. 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Mana Itu Kristen? dia. Enggak, Kristennya mana? Kristen itu mengikut Yesus, itulah kau kan. Di mana di sini kata-kata Yesus? Nah, kau bodoh ini Paruk. Enggak, di Coba mana baca kau kata-kata selanjutnya 28. Apa katanya? 28. Enggak, di sini di mana dalam 27 ini kata-kata Yesusnya di mana? Pengikut Yesus. Itu Mana pasti- kalimat pengikut Yesusnya itu mana? kan Yesus yang bilang Paruk. Enggak, pengikut Yesus, kata-kata pengikut Ih. Yesus mana? Pengikut Yesus itu Kristen. Di mana kata-kata Kristen di sini? Makanya kau belajar pada aku. Kristen itu tanda pengikut Yesus. Artinya pengikut Di Yesus. mana di sini kata Kristennya? Berarti domba ini Kristen. Iya, domba itu Oh, artinya berarti yang orang Kristen mengikut adalah domba. Yesus. Yang digembalakan Yesus. Iya, orang Kristen berarti domba. Iya, yang digembalakan Oh, Yesus. domba. Makanya kau baca Min. Kau baca Udah. di dalam Mazmur Sekarang pasal gini. 23. Iya, Kau baca sekarang Mazmur gini. 23. Oke, dia mengatakan dia domba teman-teman ya. Iya, Sekarang gini. Tuhan Saya ingin Yesuslah buktikan. gembalaku. Saya ingin buktikan. Tidakkan aku Apakah kamu benar-benar domba? kekurangan. Diberikanku di Saya buktikan. atas rumput.
dan hentar pada air yang tenang. Ini dia bro. Kau kutanya kau, siapa Allahmu? Oke, silakan kau bertanya kepadaku, tapi dalam Siapa bentuk... Allahmu? Tunggu. Silakan kau bertanya kepadaku, tapi dalam bentuk bahasa domba. Silakan. Ya sekarang kutanya kau, karena bagiku orang Islam nggak punya Allah, nol Allahnya. Coba Ya, kau silakan jawab. bertanya, tapi pakai bahasa domba. Silakan. Coba kau jawab dulu. Kau udah kujawab, tapi kau nggak menjawab pertanyaanku. Enggak, itu bahasa manusia. menurut Itu bahasa aku, manusia. Aku minta bahasa domba. Kau kan domba. menurut aku, orang Islam itu nggak punya Allah. Aku tahu Dia hanya bahasanya domba. bayangan. Ah, dia Jangan pakai hanya bahasa ialah manusia. Jangan pakai bahasa nggak manusia. Silakan jelas. bertanya. Coba kau jawab. Siapa Allahmu? Yang aku mau kau dalam bentuk bahasa domba, jangan bahasa manusia. Itulah kau, makanya kuajari tadi kau. Coba kau baca dalam Mazmur 23, saya bilang. Mazmur Saya 23. tanya. Apa katanya manusia mengikut Allah itu? Matius, dengar, berdasarkan Yohanes tadi, kau menyatakan dirimu domba bukan? Iya. Domba, kau domba bukan? Iya, Yesus gembala. Iya, Yesus gembala dan kamu adalah Iya, aku domba. domba. Maka gunakan bahasa domba, silakan. Inilah bahasa domba Allah. Nggak sama dengan dombamu. Itu bahasa dombamu manusia mungkin itu. Tapi kalau domba pengikut Yesus itu yang lebih pintar dari Islam. Gunakan bahasa domba, silakan. Inilah bahasa domba tadi. Makanya kau terkejut. Sekarang ku tanya kau siapa Allahmu? Karena menurut Itu aku bahasa Allahmu tak ada. Iya loh, Dinda. Pakai bahasa domba lah. Aku pendengaranku Inilah tahu. domba Allah. Domba itu ngembek, gitu. Nah, itu dombamu. Loh, Kalau di domba mana Allah domba? nggak seperti itu, Paro. Tunjukkan satu domba, satu ekor domba yang bisa berbicara sebagaimana kamu bicara. Tunjukkan. Akulah orangnya, aku orangnya. Loh, berarti kau domba palsu. Ya, enggak, domba anak Allah. Domba asli. Kau baca coba dalam Mazmur 23, kau baca. Iya, teman-teman. Mau dia jadi domba, teman-teman. Iya, enak jadi domba Allah. Kau coba tunjukkan siapa Allahmu orang Islam. Karena Iya, bagiku nggak ada Allahmu. Aku jawab, tapi aku akan menjawab dalam bentuk bahasa domba gitu loh. Nah, kan nggak mau kau. Orang memang nggak ada Allah kalian. Iya kan? Iya, kau kan menjawab lah. Gini Allah loh. kalian ialah dongeng. Kau itu gini, kau itu Makanya ketika kau dengar dulu singa. Domba, ketika kamu mengklaim dirimu domba, harusnya kau tuh maksimal gitu loh menjadi domba. Ngomong pakai bahasa domba lah, jangan bahasa manusia gitu loh. Silakan. Silakan, domba. Domba. Halo, domba. Domba. Mana suaranya? Cek. Ngelek aku ya? Bagus. Seram kayak gitu teman-teman ya. Nah, udah jadi domba, cobalah ya Allah. Dilahirkan mamanya, dibesarkan, mau dia dikatakan domba, ya Allah. Gak mungkin aku diskusi sama domba, coba. Parah memang ini. Bertanya aja lucu. Siapa Allah? Gak bermanfaat pertanyaan yang konyol. Nanti Oten kalau aku panggil domba marah itu. Padahal dia sendiri ngeklaim kan Oten itu domba katanya. Bagaimana mau dijawab? Siapa Allahmu? Coba bertanya siapa nama Tuhanmu? Dijawablah siapa Allahmu? Pertanyaan dia sudah jawabannya. Belajar lagi bertanya, Ten. Belajar lagi bertanya ya. Assalamualaikum Bang Faruk, Bang Dalbo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ini Bang Faruk, ini coba panggil domba Bang Faruk, marah nggak dia? Oh iya. Makanya kalau ada hotel yang naik panggil domba ini. Halo Lamhot, Islam Kristin. Makanya kalau ada hotel yang naik panggil domba ini. Lamhot, Islam Kristin. Lamhot, Islam Kristin. Makanya kalau ada hotel yang naik. Lamhot. Lamhot. Halo Lamhot. Or, selamat bergabung Or. 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 Halo, Faruk. Halo Jas, Islam Kristin. Itu perumpamaan itu, Faruk. Gembala Islam dan domba itu Kristin. perumpamaan. Loh, tadi Ya. temanmu sebelumnya bilang nggak bilang perumpamaan. Dia memang domba katanya. Iya, itu perumpamaan. Itu gembalanya, kami Kristen Mana yang betul dombanya. ini? Sebenar-benarnya Bukan dombamu. Iya, sebenar-benarnya domba atau perumpamaan domba? Perumpamaan. Masa kau bodoh Iya, kali berarti- kau? Itu perumpamaan. Boleh ya? Boleh kupanggil ke domba berarti ya? Dombanya Yesus iya, bukan dombamu ya. Dombanya Iya, Yesus. iya penting domba. Ini, seandainya kau punya Oh, domba. gembala itu Dengar kan. dulu. Gembala Seandainya melindungi kau punya domba. dombanya. Seandainya kau punya domba ini, Jadi ya Yesus kan? itu adalah gembala kami adalah Seandainya kau punya domba ini, udah, dombamu itu nyasar ke rumahku. Boleh nggak dombamu ini ku panggil domba supaya dia keluar dari rumahku? Pasti boleh kan? Gitu loh. Meskipun itu adalah dombamu. Meskipun kau mengklaim dirimu adalah dombanya Yesus, kau tetap domba. Kalau kau masuk ke rumahku, ya aku panggil domba. Domba, keluar domba, aku bilang kan. Kan nggak mungkin ku panggil, babi, keluar babi. Nggak mungkin. Karena babi bukan domba, gitu loh. Sekarang Jas, kok lebih baik ku panggil babi, apa ku panggil domba? Jas. 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 ya. Iya, silakan domba. Apa Ya. yang mau kau sampaikan domba? Saya dombanya Yesus, saya bangga, bukan dombanya Iya, Muhammad. terserah. Kau mau bangga, penting domba. Kita diskusi domba. Ya. Oke. Begini, Mau Faruk. dipanggil domba. Saya lihat kau ya memutarbalikkan fakta ya, memutarbalikkan fakta, tidak mencantakan yang kebenaran. Jadi nanti pengikutmu lama-lama hilang, nggak percaya sama kau nanti. Nggak apa-apa lah kalau kau menganggap kayak gitu. Kan yang menganggap seperti itu domba, Coba bukan manusia. Iris TV dia menyatakan fakta, tanpa menambah-nambahi. Iya, Dia menyampaikan yang fakta, mengatakan itu Iris TV. begitu kan domba. Kalau kau katakan apa yang kau sampaikan bukan fakta, berarti Bibel kau itu bukan fakta. Berarti kau tidak tahu perumpamaannya, Faruk ya. Memang Karena yang kau baca itu, memang disampaikan kau ke tidak kau tahu di perumpamaan. Bibelmu. Gitu loh. Perumpamaan itu, oke Faruk. lah, perumpamaan. Tapi kok perumpamaan domba apa perumpamaan babi? Domba, bukan babi, Ya, perumpamaan domba. Terus apa salahnya? Tapi itu nggak Apa yang salah, kan? Kan nggak salah. Apa yang Kan salah? kau bilang tahu perumpamaan domba nggak salah Itu kan? tidak salah. Kami nggak malu jadi dombanya Yesus. Ya Yang penting udah. bukan dombanya Muhammad. Ya udah, tapi jangan marah lah kalau aku panggil domba. Oke, kita Nggak marah. Kalau sebut Ya domba udah, dalam kita- Yesus, tapi bikin Iya. domba dalam Yesus. Iya, Jangan kita hanya domba, kaji. domba dalam Yesus Iya. begitu. Kita kaji ya, kita kaji domba temanya Ya. ini gimana domba? Bagaimana? Kita kaji tema ini domba gimana? Silakan. Oke, tema ini berangkat dari 1 Korintus 1 nomor 23. Di mana di situ dikatakan pemberitaan penyaliban Kristus merupakan batu sandungan bagi orang Yahudi dan bagi orang di luar Yahudi merupakan suatu kebodohan. Sekarang saya tanya Ya, domba. baca ayat 18-nya. Apa itu? Ayat 18-nya baca. Itu bagi yang tidak percaya, bagi orang yang akan binasa. Nggak Baca ayat gitu. 18. Jangan gitu dong. Baca ayat 18-nya. 18-nya lebih parah Bang Faruk. Kalau 18-nya lebih parah itu.
Iya. Itu di situ disebut pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, termasuk dirimu. Salah bilang Bang Galgo. Begitu. Oke. Jangan diputar balikan itu ayat Ya, itu. silakan, Domba. Nyambung. Ya, gimana? Di sini di 18-nya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Wah, tambah keras Bagi ini. mereka yang binasa, bagi mereka Iya, yang akan bagi binasa, mereka jangan yang copot-copot. binasa. Jangan copot-copot. Oh, kok copot-copot. Tadi Jadi kan orang, Bang Parut mengambil baik Israel, 1 Korintus. Yahudi, Sabar. ataupun non-Israel yang tidak menerima Kan Yesus, Bang mereka Parut itu mengambil kebodohan, satu gitu. data di 1 Korintus 23. Dari 18 baca, turun dari 18. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk Iya, karena mereka orang-orang tidak menerima. bukan Yahudi suatu Karena mereka tidak kebodohan. menerima. Karena mereka tidak menerima. Mereka anggap itu Yesus kebodohan. saja nggak rela, nggak mau disalib. Salah. Oh. Kau salah. Lalu Itu bahasa ngapain Indonesia, Yesus bro. nangis-nangis kalau memang dia mau disalib? Ngapain? Kok nangis-nangis? Itu perpisahannya dengan murid-muridnya tetap ada kesedihan. Bukan Matius, makanya baca Matius 26, satu perikop kau baca itu. Yesus itu nangis-nangis. Kau paksa anak Kalau orang nangis disalib. kenapa? Takutlah Muhammad dia. aja nangis karena kena racun. Kenapa Enggak rupanya? apa-apa manusia kok. Ya iya biasa itu menangis. Oke, Biasa. kita buka dalilnya ya. Hmm. Apa kata Yesus? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Apa maksudnya Yesus ini? Ya, Hatinya itulah. bersedih. Kita harus memahami Apa? dwi natur dari Yesus. Dwi natur Saya itu nggak nanya dwi naturnya. Ya natur manusianya itu yang Iya, itu. saya nggak nanya dua naturnya. Di sini Yesus Saya berkata, hatiku sangat Iya. bersedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Apa yang dijaga-jaga? Ya. Itu dalam arti kemanusiaannya itu. Saya nggak nanya kemanusiaannya. Apa yang dijaga-jaga Yesus Tidak ini? bisa dipisahkan. Kawan, tidak bisa dipisahkan Yesus sebagai ilahi dan Yesus sebagai insani nggak bisa dipisahkan. Gitu. Waduh. Jadi kapan Yesus jadi ilahi? Kapan? Yesus itu kalau insaninya itu seperti kita, dia lapar, dia makan, mungkin dia sedih, mungkin dia pernah marah. Itu kan kodrat insaninya. Kamu bilang apa tadi? Kalau kodrat Kamu ilahinya dia bilang apa mengampuni tadi? dosa, Ya. dia mengampuni dosa, menyembuhkan Yesus orang sendiri, sakit, membangkitkan Yesus orang sendiri hidup. nggak Nah, mau disalib. Kenapa kalian paksa Yesus disalib? Kenapa? itu sudah dibuatkan itu, sudah dibuatkan. Yang Jadi Yesus yang itu menyalib menangis, Yesus itu, karena ketika nanti dia yang menyalib disalib, Yesus siapa? ya orang-orang Yahudi. Ya, tapi waktu itu kan mereka di bawah pemerintahan Romawi, jadi tentara Romawi yang eksekusi atas permintaan orang Yahudi yang tidak percaya sama dia. Gini, coba, orang Yahudi mengadili Yesus. Bukan yang mengadili Orang Romawi pemerintahan menyalibnya. Romawi. Hanya Yahudi saja yang mengadukan. Karena apa orang Mahkamah Yahudi? agama itu siapa? Kenapa Yahudi? Iya, mahkamah Dengar agama dulu. itu siapa? Dengar dulu, Mahkamah Yahudi. agama itu Mahkamah siapa? agama itu orang Yahudi. Orang Yahudi, Parisi dan apa itu. Apa yang saya katakan yang mengadili Yesus siapa? Mahkamah agama kan? Ya, Mahkamah agama itu orang Romawi, bukan? Karena ya Pontius Pilatus itu. Jangan bodoh-bodoh Anda ya tahu. aku. Iya, saya tanya mahkamah agama itu siapa? Tah, siapapun mahkamah agama yang penting mereka Kan Yahudi, Mereka mau Yahudi. mengatakan Makanya dengarkan mereka- dulu. Yahudi mengadili Yesus, Romawi menyalibkan Yesus, Kristen menjogetin, betul nggak? enggak ada yang Jadi menjogetin. tiga-tiganya ini kompak tiga-tiganya ini. Itu pengertianmu ya, itu hanya pengertianmu saja. Oh, bukan pengertian saya. Yang mengadili Yesus Yahudi, mahkamah agama. Yang menyalibnya Romawi. Yang menjogetin siapa? Dengar, Kristen. dengar, Jadi kompak dengar. ini Yesus tiga. sudah- Betul nggak? Yesus sudah dengar dulu. Yesus sudah berkata, Oh, mau didengar? Oh iya, silakan. berkata Tapi sebelumnya, jangan nangis lah, "Aku Bang. Biasa-biasa aja, akan Bang. menyerahkan nyawaku untuk memperolehnya kembali." Berarti dia kan tahu dia akan mati.
Aku menyerahkan nyawa Baik, untuk memperolehnya kembali. Gitu. Oke. Semua Lalu ngapain dia manusia, nangis? Dia tahu. Jas. Dia menggenapi. Jas, Dia menggenapi oke. Yesaya, Dia menyerahkan menggenapi nyawanya. Iya, untuk iya, memperolehnya sabar. kembali. Dia menyerahkan nyawanya. Lalu kenapa Ya. dia bersedih? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Kalian tidak bisa memahami dui natur Yesus itu. Kalian tidak bisa memahami. Jadi Katanya dia susah. menyerahkan Bicara nyawanya, kalian kok susah. sedih? Kok sedih? Tetap ada natur manusianya. Dia kan pernah lapar juga. Berarti Oh. ada natur manusianya juga ada. Natur Gitu. ketuhanannya kemana? Kalau berhubungan dengan fisiknya ini Kadrun, pasti itu natur manusia. Jangan marah lah. Berhubungan dengan dia punya percakapan. Kok emosi, Bang? Oke, Bang Dalbo, ditanya aja Bang Dalbo, atas metongnya Yesus di kayu salib itu, yang naik ke surga itu kedagingan apa kerohan Bang Jas? Jangan emosi lah, Bang. Biasa-biasa aja, Bang. Jangan emosi. Kok emosi, Bang? Katanya si. Kok emosi? Apa Bang Jas? Yang naiknya yang naik apa? Tubuh kemuliaan. Iya, tubuh itu roh atau bukan? Tubuh kemuliaan. Iya, yang tubuh itu roh atau bukan? Yang naik ke langit ke surga? Tubuh kemuliaan. Iya, yang naik ke langit itu rohnya, tubuh itu roh atau bukan? Ya dalam tubuh itu ada roh, kan tubuh kemuliaan. Bagaimana kau Kadrun? Oh, jadi pas masuk ke dalam maut 3 hari nggak ikut tubuhnya? Kemana tubuhnya? Yang masuk ke dalam maut itu apa Bang? Yang masuk ke dalam maut? Semua masuk. Pembohong Abang. Dia waktu metong 3 hari Bang, yang masuk ke dalam maut itu roh atau ketubuhan atau tubuh kemuliaan Bang? Silakan jawab Bang. Pokoknya begini ya. Ini ya dalam pengertian Kristen ya Kadrun ya. Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Emosi Tentu dia. juga dia dengan rohnya turun ke dalam kerajaan maut, rohnya juga turun. Untuk mengalahkan maut. Dalam 3 hari itu dia kalahkan maut. Tentu dengan rohnya juga Kadrun. Loh, kamu nggak tahu dia mengambil perumpamaan seperti seperti Nabi Yunus? Apa itu? Iya. Ya kamu nggak tahu Yesus masuk ke dalam perut bumi 3 hari itu apanya yang masuk? Tubuh kemuliaan, roh atau kedagingan? Terus Yunus yang masuk itu hanya badannya aja, baru rohnya kemana? Kan Kalau Yunus masuk itu- Kristen yang mengambil perumpamaan Yesus itu masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari itu seperti Yunus di perut ikan. Yunus kan nggak metong. Seharusnya itu kami yang mempertanyakan. Saya tanya kau, Yunus itu dengan rohnya atau tidak dalam ikan? Dia dengan rohnya enggak? Yunus itu Nah, dengan rohnya itu enggak? Yunus metong atau tidak? Tetap dia dalam apa? Dia Enggak, di dalam- pertanyaannya dia di Yunus dalam di perut ikan itu dia sudah metong atau tidak? perumpamaan itu begini. Tidak selamanya Perumpamaan harus lagi. apa. Ya itu kan Yunus perumpamaan, Begini. artinya Yunus kan belum metong. Nih Yesus yang udah metong di kayu salib, pas dia masuk ke dalam perut bumi itu yang masuk tubuh kemuliaan, roh atau kedagingan. Ya semuanya masuk. Semuanya masuk. Pembohong kamu, sementara mayat dia masih ada di situ. Di gua itu, Tapi di gua 3 hari dia. kan 3 hari kan bangkit. Itu dia Dodol. masih dalam maut. Setelah 3 hari itu udah keluar dari maut, dia memberi kekuasaan kepada iblis. Kadrun, Gimana sih? kau tidak akan tahu kau apa yang terjadi dalam kubur. Kadrun, jangan sosok pintar kau Kadrun. Enggak, pertanyaannya yang masuk ke dalam maut itu, Yesus yang masuk ke dalam maut itu tubuh kemuliaan, kedagingan apa kerohan? Nah, masih tubuh apa biasa itu? Kan dia belum bangkit. Jadi Masih tubuh jadi biasa. yang metong di kayu salib itu siapa? Yang metong di kayu salib siapa jadinya? Ya Yesus. Loh, tapi tubuh kemuliaan dah masuk ke dalam maut. Kok masih ada juga metong di kayu salib? Yang saya bilang tadi yang bangkit, yang naik ke surga itu dia dengan tubuh Iya, kemuliaan. ketika dia naik ke surga, Jas. Ketika dia naik ke surga, kau bilang tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Kadrun ya. Oke, Bang Dalbo, silakan Bang Dalbo. Bang Dalbo, ada request dari King. Jangan Oke, emosi, Bang. Jangan emosi, Bang. Biasa-biasa aja, jangan emosi lah. Lanjut aja, Bansal. Itu ada request. tenangkan. Enggak apa-apa, lanjut aja. Saya tenangkan dulu.
Bang, Saya belum cuplisnya tanya ditahan tentang dulu Muhammad lah. ya, yang Iya, belum tanya tentang Muhammad. iya, ditenangkan dulu lah cuplisnya, Bang. Supaya enak. Ya enggak, Bang? Emosi jangan lah. Ah, nggak ada yang emosi. Memang begitu gaya bahasa. Oh, begitu. Harus mengolok begitu. Tidak puas mengolok Yesus. Kami juga ini diolok-olok gitu. Kok menolak? Ya saya tanya kembali. Yang mengadili Yesus Yahudi. Yang menyalibkan Ya. Yesus Romawi. Yang menjogetin Yesus siapa? Di gereja. Padrun. Padrun. Oh. Kok kami pula ya dituduh? Kenapa malu, Bang? Udah nggak pede deh Bang Dalbo sama keimanan. Yesus di tiang kayu salib di gereja siapa, Bang? Yang apa? Yang jogetin. Biasa itu di gereja. Nggak ada yang joget-joget di yang salib. Nyanyi-nyanyi bilang, Bang. Ya, kami nyanyi kan memuji Yesus sebagai Tuhan. Memuji Yesus karena dia mati di salib gitu. Bukan karena dia Tuhan, karena dia sudah melaksanakan tugasnya. Dia sudah Apa berhasil tugasnya, Pak? mengalahkan maut, naik ke sorga. Jadi kami sembah dia sebagai Jadi ketika maksud Anda ini Yesus diserahkan di iblis begitu. Yesus diserahkan ke iblis. Begitu. diserahkan ke iblis maksudnya Ya kan penguasa Dia maut turun itu ke iblis. turun ke dalam kerajaan maut, kadrun. Penguasa maut itu siapa? Ya makanya dia turun untuk mengalahkan maut itu, Iya, kadrun. saya tanya penguasa maut siapa? Ini ada 4 ini. Penguasa maut. Pertama, Pokoknya dia turun ke dalam kerajaan maut untuk dengarkan dulu. kekuasaan Pertama, Baru apa? proses penyaliban kan ada pengkhianatan. Yudas dibisik oleh iblis. Nah, ketika Yesus ini ditangkap oleh Hansip Romawi, diadili oleh Yahudi. 1. Dan kedua, disalibkan oleh Romawi. Kristen malah joget. Dan kedua, diserahkan kepada iblis. Begitu. Kok Kalau framing? kau bilang Di joget itu Ibrani framing, justru 2:14. orang- Di dengar. Ibrani 2:14, penguasa maut itu adalah iblis. Ya, Dengar dulu, Drun. Dengar dulu, Drun. Gini, Iya, Drun. jangan Justru emosi lah, karena biasa-biasa Yesus- aja kita. Dengar dulu, Drun. Justru Iya, karena jangan Yesus emosi lah. bangkit karena Yesus Kristus bangkit dari kematian, maka ada orang Kristen menyembah dia. Di Sekiranya mana masuk- Yesus bangkit? Pembohong. Di mana Yesus bangkit? Ketika itu dengan baca Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Di mana Aduh. Yesus bangkit? Kalau Yohanes bangkit, kalau Yesus dibangkitkan. Paham nggak? Yohanes bangkit. Yesus dibangkitkan. Jangan kau Matius 14 nomor 2. Ya. Matius 14 nomor 2, Yohanes bangkit. Bangkit dari mana? Kalau Yesus Bangkit dari mana, Bro? dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Mau dibangkitkan atau tidak, yang jelas bangkit tidak sama dengan nabimu, sampai sekarang masih jadi tengkorak. Apa bedanya dengan Paulus? Mamanya Yesus Dia masih bukan- di Dia bukan kuburan. junjungan kami. Dia Musa. bukan rob kami. Itu kan robmu, Musa. junjunganmu. Lalu Yang kau ngapain puja-puja kalau setiap bukan hari. junjungan kalian? Ngapain ikuti ajaran Paulus? Mematuhi Allah sama Yang mematuhi Muhammad Paulus apa itu Kristen. bukan. Betul nggak? Dia Betul murid nggak? Yesus. Di Ya, mana Kristen pula berarti Yesus, Paulus murid Yesus? Ada aja Kami kau ini. kami Jadi tidak kalian menyembah. ini adalah Kami anak-anak tidak Paulus, tunduk. pengikut-pengikut Kami tidak Paulus. tunduk. Kami tidak Saya tanya patuh coba sama samamu, Paulus. siapa Tidak yang sama mengajari dengan kau? kalian. Dan kita tidak boleh melawan Muhammad. Kalian harus Mulai tunduk, kesurupan dia. patuh Selesai kepada menghujat Muhammad. itu saya katakan, Kalian kalau harus berhadapan menghujat dengan dia Dalbo ada setiap 3 saat. poin. Pertama, Kalian Kristennya selalu ini mengucapkan- sinting-sinting. Dan kedua, mana dia? Balik dah ke pangkuan papa, Bang Dalbo. Kita klarifikasi dulu, Bang Darbo, kita klarifikasi dulu ya. Kita klarifikasi Silakan. dulu ya. Nah, itu dia Yesus Tuhan, dia masuk ke dalam maut 3 hari. Bayangin. Nabi kami, Nabi Muhammad itu langsung di sisi Tuhan diberikan rezekiannya menurut daripada Ali Imran 169, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun.
Jangan sekali-sekali orang mengira, jangan sekali-sekali orang yang gugur di jalan Allah tuh, mereka tuh mengira dia meninggal, tetapi sesungguhnya dia hidup di sisi Tuhannya dan dianugerahi dan diberi rezeki di sisi Tuhannya. Itu Nabi Muhammad, karena dia orang yang syahid fisabilillah, yang menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Quran, yang menyampaikan segala Islam dan Al-Quran. Nabi Muhammad itu syahid fisabilillah, termasuk orang-orang menurut daripada Al-Imran ayat 169. Nah, Yesus Tuhan katanya, menurut dari Paulus, metong 3 hari masuk ke dalam maut, nyerahkan kekuasaan sama iblis. Oke, ada tamu, Bang Darbo. Jono Chan, selamat sore Jono Chan. Jono Chan. Jono Chan. Nggak bersuara nih Bang Darbo. Jadi kan di sini Komal Bamparu, tak kala tidak mampu lagi diobati, ya diturunkanlah. Mau gimana lagi? Omar, halo, aduh, minum kepada Albo, saya nggak minum Mbak, karena saya bukan oten. Kalau oten bebas minum anggur. Anak orang disiksa, oten jogetin, minum lagi, nyanyi-nyanyi pula. Ada yang ngorok Bang Darbo, ada yang ngorok. Hah? Boy? Banyak kali nih naik nih. Oh, Selamat malam. selamat malam Bang. Kristen apa domba nih? Aduh, saya Islam. Oh, assalamualaikum. Ini agak-agak lain abang ini. Di situ sudah malam, Bang. Belum, sore di sini Bang. Ya, selamat sore lah. Kenapa saya selalu mengatakan walaupun pagi saya katakan selamat malam? Oten ini suka balik-balik loh. Putusan dibaca Tuhan. Paham ya, Bang? Sebenarnya, iya. Sebenarnya tadi tuh saya mau nanya ke yang Kristen itu Bang. Kan tadi pernah Apa, saya Bang? masuk. Tadi tuh saya tuh maunya nanya ke yang Kristen itu. Terus saya mau naik ke room ini itu karena ada satu hal yang mau Tanya saya aja sama Pak Sal, Bang. Ini. Oh, pasal ini Kristen. 972. Selamat pagi. Selamat sore. Assalamualaikum. Daeng. Selamat subuh. Selamat sore. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Itu Bang, kalau Islam pasti sehat akalnya. Enggak jawab itu kalau saya bilang selamat pagi, enggak jawab dia. Karena dia tahu ini bukan pagi. Halo Erni, selamat sore Erni. Erni, selamat sore, Karesten Islam. Oke, Yura, selamat sore Yura, Karesten Islam. Bang Dalbonya kemana Bang Dalbo? Mbak Yurana, selamat sore. Kayaknya Karesten udah pensiun semua nih.
Tajam, selamat sore. Tajam menjelang maghrib kita di sini di jam bagian WIB. Selamat sore Adinda. Ah, jaringan. Pikir itu Mbak. Enggak. Jam di bawah. Asharif. Selamat sore Asharif. Kristen apa Islam? Asharif Fendi. Kristen aja lah. Oh, Kristen aja. Kristen apa anak domba gitu Bang Dalbo ya? Rosdawati, selamat sore. Kristen apa anak domba? Rosdawati, ini kenapa naik dia diam ya? Tajam di bawah, tajam di bawah. Selamat sore, tajam di bawah. Anak serigala atau anak domba? Oh, keren. Kalau serigala berbulu domba yang sulit ya Bang Dalbo. Haulu sekali. Astagfirullah. Ngeri kali Bang Bro Kelas ngomongnya. Nah, Kristen itu lah gitu-gitu dia. Suka memfitnah Nabi Muhammad dalam kubur. Benar, Nabi Muhammad ininya kedagingannya dalam tubuh manusianya. Tapi kerohannya bukan dituhankan ya, bukan kayak Yesus metong masuk dalam maut tiba-tiba bangkit gitu. Ayo domba selanjutnya atau serigala pun nggak apa-apa. Serigala yang berbulu domba juga nggak apa-apa. Kayak si Oki itu. Mereka itu kadangkala bertanya seperti itu tanpa dia sadari. Buyut-buyut Tuhannya masih dikubur semua. Termasuk mamanya. Benar. Mamanya Tuhan loh. Mamanya Tuhan ya, benar juga Bang Dalbo ya. Itu pertanyaan begitu gampang sekali dijawab. Saya nggak perlu pakai dalil. Kalau itu narasi mereka, kan bukan Nabi Muhammad satu-satunya dikubur. Ada mama Tuhan, ada Musa, ada Daud, ada Salomo. bentar kita promosi dulu akun Bang ini ya, Bang Naga ya. Jangan lupa follow teman-teman YouTube-nya Bang Naga Satama TV. Semoga di follow teman-teman ya. Cek aja di YouTube. Dulu aku Bang Dalbo. Kemarin kan aku ini apa namanya Bang Dalbo. Kemarin kan wawancara ya sama Ko Julius ya. Waktu di rumah Ko Loi. Nah di situ aku lucu banget sih pas lihat siaran ulangnya. Abis itu live di ini di kata-katain noten katanya. Di kata-katain noten aku kan. Wih ngeri kali bahasanya. Ajaran Yesus berarti. Yang lucu tadi ya. Bonbon tiba-tiba muncul. Padahal dulu saya naik di Komalnya selalu disepak. Tiba-tiba muncul bertanya, kesurupan dia. Padahal bertanya, bagaimana kalau ditanya orang yang seperti ini? Padahal pendeta lu. Kayak tadi bonbon kemarin. Astagfirullah. Tidak, tadi pagi di Komal saya. Oh. Teman-teman jangan lupa follow akun ya. Ini akun baru, jangan lupa follow teman-teman ya. Ini baru jadi nih kemarin. Udah bisa buka kamera masa? Masya Allah udah bisa rupanya. Barakallahu fiik, syukran jazakumullah khair saudara-saudara. Ini Bang Dalbo, abang tahu nggak satu Bang Dalbo? Di tentang masalah Matius 7:12 sampai 23 Bang Dalbo. Kenapa itu? Nah, di situ kan
sering kita saudara kita kan mengkaitkan tentang dua-duanya, dua-tiganya kan, tentang masalah yang diusir Yesus. Karena mereka tuh Kristen suka membahas tentang perikopnya. Ku bahas lah, ku dikte lah satu-satu tentang ayatnya kan, dari 12 sampai 23 kan. Nah, di situ pertama dia Kristen meyakinkan bahwasannya yang pertama kali orang yang menyatakan Yesus Kristus Tuhan itu menjadi Tuhan kan Paulus. Setuju kan? Iya kan? Nah, setelah aku bahas tentang di 15 dan sampai 23, pertanyaan aku gampang Bang Dalbo. Aku bilang, udah aku baca, suruh dia baca 15 sampai 23, terus pertanyaan aku gini, siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus yang menyatakan diri dia sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan? Tiba-tiba nggak dijawab Paulus. menurut dari Matius 15 sampai 23. Bayangin tuh. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Terakhir kan di dua-duanya kan orang yang menyebut aku, memanggil aku Tuhan, melakukan mukjizat atas namaku, mengusir setan atas namaku, dan mengadakan suatu atas nama Yesus, kan diusir Yesus kan. Nah, siapa orang pertama kali yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Oten nggak jawab, Paulus. Jadi kenapa mereka salah memahami ayat? Karena memang mereka nggak pernah baca, Bang. Hanya mendengarkan cerita pendeta. Benar. Kalau dia baca mulai dari 15 sampai 23, dia pahami. Yang dimaksud kejahatan di situ bukan nyolong motor, bukan begal sapi. Yang dimaksud kejahatan di situ menyesatkan, ya, membelok-belokkan ajaran Yesus. Maka dikatakan di situ, dari buahnya lah kita bisa mengetahui penyesat ini. Apa buahnya? Bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, bermujizat dalam nama Yesus. Itulah tanda-tandanya, buah-buahnya itu. Buahnya tadi siapa Bang Dalbo? Karesten sekarang yang menyebut Yesus. Iya, Karesten. Cuma hal-hal ini kadang dibahas langsung di poinnya 23. Oh, ini yang diusir ini nantinya umat Islam, orang Kristen yang melakukan kejahatan, ya. Nanti diusir oleh Tuhan Yesus. Padahal bukan yang itu dimaksud. Bukan mencuri yang dimaksud. Yang dimaksud itu mengajarkan kesesatan. Itulah pelaku kejahatan. Kita tanya aja gini kan, yang melakukan mukjizat atas nama Yesus siapa? Agama apa? Islam kah? Enggak mungkin. Islam aja nggak meyakinkan Yesus Tuhan. Masa Islam yang diusir? Yang melakukan mengusir setan atas nama Yesus siapa? Kan Karesten tetap. Berarti yang diusir Yesus siapa? Karesten. Itu kata Bang Dalbo tadi benar. Mereka bukan cuma tidak membaca Bible, tapi mereka sudah dinubuatkan oleh Paulus 1 Korintus 4:10. Kami Karesten BODO oleh karena Karestos. Di 15-nya Bang Dalbo katanya, sekalipun kamu beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, engkau tidak mempunyai banyak bapak, sebab akulah bapakmu dari apa? Yesus Kristus katanya. Ternyata Paulus bapaknya Karesten. Itu ya. Nggak ada. Coba Bang Dalbo lah bernarasi. Kayaknya Otennya suka sama Bang Dalbo nih. Emosi mereka, Bang. Emosi mereka kalau saya. Saya katakan kalau saya dengan Oten. 3 itu poin yang kita bisa dapat. Pertama, kalau Otennya tidak sinting, kesurupan, lalu menghujat, itu aja. Karena antara akal dengan iman cakar-cakaran. Benar. Akalnya dia terima, ya benar juga ya kata Dalbo. Imannya enggak, jangan. Kamu enggak joget loh.
Kau dengarkan dalbo, kamu nggak nyanyi-nyanyi lagi. Kau dengarkan dalbo, kamu nggak makan babi. Kau dengarkan dalbo, kamu nggak minum-minum lagi. Ini benar juga Bang Dalbo, benar. Ini sekalian informasi ya teman-teman buat Karesten ya. Ini suatu ilmu ya teman-teman. Yang kalian sebutkan tentang sunat itu, kulit khitan itu bukan tentang Nabi Abraham dan keturunan aja. Ini saya cerita tentang Karesten ya. Aku dulu Karesten ya. Nah, di situ dikatakan, wahai Abraham, sunatlah kamu dan anakmu dan orang-orang yang ada pada sekitarmu dan orang lain, kumpulkan mereka dan sunatlah. Pertanyaannya, kalau Karesten menyatakan sunat itu kepada hanya Abraham dan keturunannya, ngapain orang-orang di luar daripada itu ataupun pengikutnya tangan kanannya Abraham yaitu Yesua, kenapa harus disunat? Kalau memang itu perjanjian hanya Abraham dan keturunannya, itu untuk seluruh manusia. Jadi Karesten ini jangan mempertanyakan tentang sunat kepada orang yang sunat. Seharusnya kalian malu, kalian tidak melakukan sunat mempertanyakan sama orang yang bersunat. Malu seharusnya Karesten. Begitu Bang Dalbo. Abang tahu kan yang mengatakan bahwasannya perjanjian Abraham dan anaknya kepada Tuhan kan? Iya. Kan bukan cuma Abraham dan bukan cuma Abraham dan anaknya aja kan, tapi disuruh dikumpulkan semua orang laki-laki kan? Ya kan, gini Bang. Kalau Ya, coba, saya Bang. ditanya perkara sunat, gampang kok jawabnya. Gimana tuh Bang? Jawabnya gini, kalian ini mencari-cari Nabi Muhammad di sunat. Mana Nabi Muhammad di sunat? Tapi kamu nggak heran, Tuhan di sunat. Justru kalian di sini berpikir kok Tuhan saya disunat ya. Gak boleh ketawa, ini kasih firman ya. Kok Bang Tuhan Darmo, saya Bapak- disunat ya? Siapa sih sosok yang berani menyunat Tuhan? Kan begitu. Berat ini kayaknya. Kalau aku oten malu aku nanya-nanya itu. Soalnya masalahnya nanti ditanya balik saya, kok Tuhan disunat? Kan aneh ya. Iya, Agak lain benar. ini, Tuhan disunat. Seharusnya malu ya Bang Dalbo ya kalau kita mempertanyakan yang nggak kita lakukan. Iya nggak sih menurut Abang? Jelas lagi Bang Dalbo. Halo Drun, Iya, santai lah brother, santai. ini ya, tadi kalian bicara sunat ya. Jadi Muhammad Iya. sunat enggak ya? Tuh, Muhammad Nabi sunat Muhammad tentu nggak mungkin Nabi Muhammad menyampaikan sunat, menjelaskan jadi sunat? sunat. Diam dulu, Kapan baru jadi jawab. sunat? Diam dulu. Kapan jadi sunat? Astaga, kau bertanya udah. Nggak mungkin kapan Nabi jadi sunat? Muhammad menjelaskan sunat, Di umur beliau 7 tidak hari sunat. Bang. Kapan disunat? Di umur 3 hari. 3 hari siapa yang sunat? Oh nggak tahu siapa yang sunat Bang. Oh berarti ini ya, pocong yang sunat. Yesus siapa yang sunat Yesus? Ini Tuhan Ya, loh. orang apanya? Ada. Ya lah, siapa tidak yang tahu sunat? Siapa namanya? Yang sunat Tuhan ini? Ya, yang sunat itu ya orang-orang di sana lah. Masa Iya kita ada hal-hal siapa? kecil gitu. Siapa namanya yang sunat Tuhan ini? Berani kali dia sunat Tuhan. Ya, Macet kan? itu kan Apa budaya itu? mereka, Siapa namanya? Kamu kan bertanya ke saya siapa yang sunat Muhammad? Saya tanya pula Jelas kan kau. ada Siapa yang ayatnya sunat bahwa Tuhanmu? Yesus disunat pada 8 hari. Saya Sementara di tanya Quran siapa yang bilang sunat Muhammad Tuhanmu? disunat. Nggak ada di Quran ayatnya. Muhammad Saya disunat tapi di tanya hadis. siapa yang nyunat Tuhanmu sesuai dengan pertanyaanmu Itu tidak saudara. penting, yang penting ada di Kok sama juga saya nggak penting juga. Kalau begitu nggak penting juga saya jawab. Quranmu dan di hadismu nggak ada sama sekali. Saya tanya Sunat siapa yang Muhammad nyunat nggak ada. Yesus? Ini masalahnya Tuhan loh. Sama aja saya Patut nanya kamu siapa dipertanyakan. dulu bidanmu, Ini Tuhan siapa disunat, bidanmu, yang sunat hari-harimu Tuhan ini dikubur di mana, siapa? Itu kan nggak Berani penting. kali manusia satu ini. Ini apa dia nggak berani tahu ya? Kalau ini Tuhan, masa sih? Masalah. Ya, masalah. Masalahnya Dia kan ini ini. Tuhan, Bang. Iya, dia Tuhan. kan dia kan Tuhan firman yang masalahnya menjadi ini, Bang. daging.
Iya kan firman Ini yang menjadi masalahnya manusia, nggak apa-apa Tuhan. disunat. Seharusnya harus detail. Siapa sih yang nyunat Tuhan ini? Itu. Loh, lebih tidak detail lagi. Muhammad nggak ada sama sekali ayatnya kalau dia disunat. Sama sekali nggak ada ayatnya. Ada yang bilang disunat dalam kandungan. Kalau disunat dalam kandungan itu bukan sunat, itu namanya cacat. Baik. Setelah saya tunjukkan dalilnya, data-datanya ya, kamu tunjukkan ya namanya siapa yang menyunat Itu Tuhan tidak ini. penting, itu tidak Persoalannya urgen, itu tidak bukan urgen. tidak penting, Bang. Persoalannya ini Tuhan Yang jelas loh yang ada disunat, ayatnya. Bang. Ada moderator di dalam bawah. waktu 8 Coba hari besarkan orang aku. tuanya Iya. menyunatkan dia. Itu Iya, sudah jelas namanya ada yang ayatnya. menyunat Tuhan ini masalahnya, Bang. Tuhan ini, Bang. penting Sedangkan itu. lahir di kandang domba ini terkenal ini Tuhan lahir di kandang domba. Diberitakan kepada gembala kan? Oke. Jadi nabiku itu disunat di umur 8 hari. Ini tidak. Datanya mana? Ini. Beliau sudah lihat? Bagaimana besarkan? Beliau dihitam pada hari ke-7. Cucu Abdullah Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab. Bagi beliau, Di mana di situ kata beliau sunat? dihitam Bro, di mana pada ada kata sunat hari di situ, bro? ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Nah sekarang Aduh, orang yang Arab nyunat, yang nyunat Tuhan ini siapa? Orang Arab sunat ya. Sebelum Ya, yang nyunat Tuhan ini siapa? Gak ada Coba. ayatnya tadi disunat itu loh. Kitan tadi loh bacaannya. Kitan itu sunat Bang Aresten. Wah. Kitan loh, kasih tunjuk ulangin Bang Dalbo. Ulangin Bang Dalbo kitan tadi. Ini. Saya tunjukkan dalil berapa lagi kita ya. catat? Kalau Yesus ini kagak disunat. Mau Ayat saya berapa tunjukkan. kita catat? Mana ayatnya? Di disunat? Sirah Nabawiyah, Mana Bang. ayatnya? Sirah Nabawiyah. Tercatat dalam Sirah Nabawiyah. Kisah perjalanan Nabawiyah, memang sejarah itu hidup Nabi Muhammad. Memang Nah, itu saya kitab tunjukkan ya. sucinya itu. Saya tunjukkan kalau Yesus ini kagak disunat, Bang. Pakai buku-buku Saya tunjukkan. Boleh saya tunjukkan, Bang? Apa itu? Boleh saya Nabawiyah, tunjukkan kalau apa Yesus itu? tidak disunat. Mana hadis Mau atau dibuktikan? Qurannya kalau Muhammad disunat? Mana? Hadis dan Qurannya mana? Ini Jangan kalau surat hadis, Nabawiyah. tuyul. Hadis Tadi ini. kau- Masa tadi Kau perlihatkan baca hadis-hadisnya? Nabawiyah tadi, surat Nabawiyah kau bilang tadi. Mana? Sirah ayatnya Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad, rujukannya ada Itu di dalam ditulis hadis. ribuan tahun setelah Muhammad mati, ribuan tahun baru ada surat Nabawiyah. Memang. Apa bedanya dengan Bibelmu? Ribuan Nabinya tahun, sudah ratusan ada. tahun Yesus metong, sudah tidak ada, baru ada pencatatan Bible. Betul enggak? Itu Oke, saya buktikan ya ini kalau sudah Yesus tidak ditulis. disunat. Sabar, Ini sudah sabar. ditulis sebelum- Saya buktikan. sebelum murid-muridnya Iya, saya meninggal. buktikan gantian, Yul. Nah, saya buktikan Yesus tidak disunat. Mau. Yang baru tidak lahir disunat. ini Yesus ini. Yesus kagak disunat, Bang. Itu data Nggak dari percaya? mana itu, Drun? Kau Ini. pakai artikel-artikel dari mana? Artikel ini Bible Matius 2 Nah, baca. nomor 1 sampai Baca. 15. Ya. Dan bertanya dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ingat, yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Terus 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia. Ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Coba kita buka
Terus? Dibawa kemana Yesus? Pum, 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 pum. Ini, maka Yusuf bangun, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Jadi Yesus ini ketika lahir, umur 1 hari dibawa ke Mesir. Kira-kira perjalanan ke Mesir berapa hari, kembali berapa hari? Nanti dia kembali kalau Raja Herodes mati. Coba. Ada. Coba. Ya, lanjut. Apa ini data tadi saya bawa. Yesus ketika baru lahir dibawa ke Mesir, Bang. Kan ada tuh di Lukas tuh disunat di 8 hari. Nah, sedangkan Matius mengatakan dibawa ke Mesir. Coba. Alalala. Assalamualaikum, Bang Dalbo. Waalaikumsalam. Ketika Yesus baru lahir, Raja Herodes mau membunuhnya. Maka malaikat menjumpai Yusuf, bapaknya Yesus, melalui mimpi dan menyuruhnya untuk membawa anak itu beserta ibunya ke Mesir. Jawab. Bang Dalbo. Begini. Gak nyampe otak Oten tuh ke situ, Bang. Gak nyampe. Ya loh. Itu jelas Coba tertulis jawab. dalam Alkitab itu pada waktu usia 8 hari Yesus itu disunatkan oleh orang tuanya. Itu tertulis. Enggak, Jadi jangan ngarang-ngarang Matius cerita. mengatakan enggak Matius. Loh. Matius yang mencatat begitu dia Berarti lahir Matius- dibawa ke Mesir. Berarti Matius yang bohong, ya Bang? Ya kan mungkin sebelum dibawa ke Mesir sudah disunat tuh. Bagaimana Bang? Tabraklah jas, tabraklah. Belum, Itu tadi kau baru bilang 8 lahir hari. ini. Yesus ini 8 baru hari. lahir Ada dibawa ke Alkitab. Mesir. Ada Alkitab Makanya ndak masalah paham ini, ada mereka di Alkitab. kontradiksi ayat tuh ndak paham dia, Yang Bang. jadi masalah ini begini ya. Coba saya tunjukkan. Ini apa yang dikatakan di sini? Jelas nggak? Dengar. Jangan dulu. kemana-mana dulu. Ini baca. Apa? Yang baru lahir itu baru lahir. Baru lahir. Bukan 8 hari. Baru lahir. Paham nggak? Sayangnya saya tidak ada Alkitab. jadi saya sebentar saja. Coba. Ini saya tunjukkan baru lahir. Bahasan basi nggak ada kitab. Kok saya berarti Matius ngarang-ngarang gitu maksudnya. Tahu yang framing itu. Mana yang saya tampilkan data. Dalbonya pakai data itu. Berapa tadi? Saya tampilkan data. Berapa tadi? Matius 2 mulai dari 1 sampai 15. Waduh, noise. Batu rock ini mute dulu, Bang. Matius 2 mulai dari ayat pertama sampai 15. Di situ dikatakan yang baru lahir itu baru lahir. Bentar. Karena kenapa dibawa menyinsir ke Mesir? Karena mau dibunuh oleh Raja Herodes. Makanya Yusuf membawa anak itu beserta ibunya menyinsir ke Mesir. Coba baca. Jangan melawan Bapak Rohani ini. Kau lawan Bapak Rohani, mencret lah kau. Halo. Mana kau? Sabar. Woi. Saya harus cari di apa ini kayaknya di aplikasi, tapi nggak bisa keluar. Alasan kali lah kok jangan melawan sama bapak gembala Ini makanya. Yohanes ya, Yohanes. Ya, di sini baca. Saya nggak nanya Yohanes. Ini Yang di kita bahas Matius. ini sunah-sunah. Ini di Matius, Yesus dibaptis Yohanes. Saya nggak Bukan nanya dibaptis, baptis. Salah, Yang salah, nanya salah. baptis siapa?
Salah. Udah mau metong jadi baptis. Yang bahas baptis siapa? Dia buka bahas sunat. Nah, ditanya balik. Repot kan, repot. Pak, sudah 14 pendeta kesurupan bahas sunat dengan Dalbo. Jangan menjadi 15 dengan Anda yang kena stroke. Bang Dalbo dilawan, rasain kau. Di sini di dalam Lukas 2:21 dan seterusnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, belum tentu disunat, harus. Kata harus ini belum tentu disunat, harus disunat. Matius mengatakan dia dibawa ke Mesir, baru lahir. Karena mau dibunuh oleh Raja Herodes, maka dia dibawa ke Mesir beserta ibunya. Paham? Sudah balik Bang Paru. Bang Paru. Oh Bang Paru. Jam begini biasanya nge-gym bukan Bang Faruknya. Ini berat ini. Silakan lanjut Dinda Sal. Lanjut. Lanjut aja Bang, tentang tadi Bang, seru Bang, sunat tadi Bang. Bahwasannya sunat tadi itu selik kontradiksi. Bagus. Iya, seru ya, seru ya. ya. Seru ya, ke Mesirnya naik apa tuh Bang Dalbo kira-kira? Kita perhitungan jadinya. Kalau seandainya memang Perhitungan. Kalau kan dibawa ke Mesir dari dari Israel ke Mesir tuh kan butuh waktu perjalanan kan, perjalanan berapa Iya. hari pulang perginya. Nah, Iya, kalau dibilang jelas. 8 hari Yesus harus disunat, berarti ini suatu kontradiksi yang nyata. Atau disunat di jalan atau gimana ya? Enggak. Nanti Yesus balik ini dengan Yusuf, Maria. Kalau sudah wafat Raja Herodes. Iya benar. harus wafat dulu itu. Ini pesan malaikat. Menyesal yang nanya ini nih Bang Dalbo. Islam kan sederhana, ketika dia mau dirajam, Maria mau dirajam. Ketika Maria mau silakan lanjut Mas. Kadrun baca Lukas 2 ayat 21 itu Yesus disunat. Kadrun. Oke. Iya Tante. Baca itu. Oke. Kadrun, Lukas 2:21 Ketika Yesus dan 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh yang ini dulu mute dulu sebelum ia moderator. dikandung oleh Yang satu. ibunya. Itu Kadrun. Oke. Lukas 2 ayat 21. Oke. Sebentar Bang Lukas Dalbo. 2:21. Bang Dalbo, Apa? permisi sebentar. Ini apa ini jas ini? Drone apa itu dia bilang drone tadi? Enggak apa-apa. Nggak bisa, saya nggak terima Abang digituin. Ajaran Kristen seperti itu. Di mana Tuhan dosa Yesus. bertambah banyak, Yesus pun di situ kadrun. kasih karunia Yesus pun berlimpah-limpah. kadrun, kau ini macam mana? Begitu memang ajaran Kristen, Kak. Enggak, ajaran Kristen begitu kata Paulus di Roma 5:20, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Tuhan Kristen berlimpah-limpah. Enggak masalah. benar, Oke. benar. Oh, iya, Saya paham. lanjut ya. Lanjut. Saya Aku lanjut. mau tanya tentang Islam loh. Soalnya aku sering Belum kelar di ini. hidung kalian katanya bermalam Dan setan ya. Di hidung ketika kalian bermalam genap setan. 8 Betul nggak ya? hari dan ia harus disunat. Ia harus disunat. Belum tentu disunat. Ia harus disunat. Nah, coba ke Matius. Di Matius baru lahir diketahui oleh Raja Herodes. Yang baru lahir itu Yesus diketahui oleh Raja Herodes. Raja Herodes mau membunuhnya. Maka malaikat memerintahkan Yusuf untuk mengambil anak itu beserta ibunya lalu menyingkir ke Mesir. Kira-kira Bang, yang baru lahir ini umur 5 hari atau umur 8 hari Bang? 8 hari di situ disebut. Ya saya tanya, yang dikatakan Matius di sini baru lahir ini umur 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 8 hari? Beda. Begini ya Pak. Apa? Ustadz kan.
tidak semua Saya Injil itu menjelaskan saya hal guru yang pendeta, sama. jangan panggil Tidak saya semua. Ustadz, panggil aja guru pendeta. Ya, tidak semua menjelaskan hal yang ada sudut pandangnya beda-beda. Jadi Matius tidak menyorot sunat, yang menyorot di sini Lukas. Ini baru lahir Bang, dibawa ke Mesir berserta ibunya. Iya, tapi kan kita tahu apakah setelah disunat baru dibawa atau sebelum kan kita nggak tahu. Enggak, baru lahir. Apa yang dikatakan baru lahir? Baru lahir 10 hari juga baru lahir. Oh enggak, Iya. enggak ada yang mengatakan sudah Kenapa lahir dibilang anak baru lahir 1 kalau minggu, masih 10 hari, dibawa? baru lahir. Ya, Paling itu kan orang definisi Anda. tunggu Itu kan dulu, tunggu. penafsiran Bukan Anda, definisi saya. Ini Bible Anda yang mengatakan Penafsiranmu. demikian. Soalnya di Sabar. sini di Lukas Sabar disebut dulu tante. dan ketika genap Sabarlah. 8 hari Harus ia harus disunatkan. Dia harus diberi disunat. nama Belum tentu Yesus. sunat dia Bang. Belum Nanti ada tentu. sambungannya lagi, yaitu nama Ya yang apa? disebut Dan oleh ketika genap malaikat waktu pentahiran Kalau menurut dia hukum dikandung Taurat ibunya. Musa, mereka Dan membawa ketika dia genap ke Yerusalem waktu untuk menyerahkannya pentahiran kepada menurut Tuhan. hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini sudah sunat itu. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Itu sudah sunat, itu sudah dikuduskan itu. Oke, lalu Matius bagaimana Matius? Dan mempersembahkan korban Iya, menurut bagaimana apa dengan yang Matius? Enggak, begini Bagaimana? loh Pak Ustadz. Oh, kok Atau begini? pendeta atau guru. Gini loh Pak Guru, tidak semua pengarang Ini yang Injil baru itu lahir. membahas topik Kau baca yang dulu sama. Matius, Jadi Pak. walaupun Ya, dalam kau Matius baca dia dulu tidak Matius. bukan berarti bahwa itu tidak disunat. Ya, Begitu kau loh, baca Pak. dulu lah Matius 2, nomor 2. Kau baca coba. Iya, di situ nggak ada masalah penyunatan, tapi di Lukas Iya, bahas enggak ada, begitu. tapi ini yang baru lahir. Ya ini satu kesatuan, tidak bisa begitu. Oh, kok satu kesatuan? Ini yang baru lahir kok. Ya, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 10 hari juga baru Oh, enggak dikatakan baru Bisa lahir. apa-apa. Enggak. Yang Jadi kita itu pahami yang penafsiran. baru lahir itu pasti hari ini dia lahir. Itu kan penafsiranmu saja. Oh, bukan Itu penafsiran. Saya tanya coba sama ibu-ibu. Saya tanya, ada nggak ibu-ibu di sini? Saya tanya. Yang dikatakan baru Ada. lahir, saya tanya. Ada, Yang ada. dikatakan baru melahirkan, apa maknanya? Maknanya dia Begini baru juga. melahirkan. Baru Begini lahir juga. apa? Baru hari ini. Apa ini? Pak Guru apa? Guru Bibel kah apa namanya? Gurunya pendeta. Nah, gurunya pendeta. Begini guru pendeta. Kita kan tidak bisa tahu apakah mereka di Mesir juga ada penyunatan. Kita kan tidak tahu. Jadi kamu jangan Bukan di terlalu Mesir, mempremis. ini di sunatnya. Sedangkan di Lukas ini di Yerusalem. Kamu memberi opini yang belum tentu. Bukan, ini yang di Lukas 2 ini bercerita tentang Yerusalem. Sedangkan Yesus di dalam Matius ini dibawa ke Mesir. Ya enggak, Bang? Berarti Pusing. setelah dia besar, setelah dia sunat baru dibawa ke Mesir. Kalau begitu. Oh enggak, ini baru lahir kok. Enggak, ini baru lahir. Nah, Kan itu disunat berarti hari ke-8. Bang Jas, Bang Jas, dengar dulu Bang Jas. Itu namanya Bang kontradiksi nyata, Bang. Kenapa bilang Bang? Abang percaya nggak setiap Bible yang dituliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berdasarkan daripada ini Roh Kudus. Kenapa Roh Kudusnya berbeda? Kalau Roh Kudus yang sama, salah penulisan Berbeda. Roh Kudusnya. Berarti Roh Kudusnya beda. Berarti Roh Kudusnya yang dinyatakan Roh Kudus Tuhan itu berarti Tuhannya ada banyak. Mereka saling melengkapi, bukan Lah, kontradiksi, saling seharusnya Bang kalau berdasarkan daripada Roh Kudus, kapanpun dituliskan, kapanpun dinyatakan Bang, 100 tahun, 200 tahun, gak mungkin Roh Kudusnya salah alamat. Berarti bukan Roh Kudus, Roh Theos namanya, Roh Theos. ini bukan Ya kali Tuhan salah, Bang. Namanya Tuhan, Bang. mereka saling melengkapi. Abangku, namanya Tuhan, Bang. Ketika dia menyatakan, Bang Ari, dengar Bang, Tuhan dari awal mengatakan nanti akan terjadi kiamat. Pasti tentu dia tahu kapanpun waktunya telah tiba. Nggak mungkin Tuhan meleset tiba-tiba 2015 kayak kemarin ada yang bilang. 2024 ada yang bilang lagi. Nggak boleh kayak gitu Bang. Berarti roh kalian tuh Roh Kudusnya ini ece-ece. Di Al-Quran Muhammad dengan Allah aja sering ini kontradiksi bagaimana? Gas Bang Kau tahu? Dalbo.
Waduh, Bang Darul. Mau tahu? sering kontradiksi. Mana datanya? Jangan asal omong. Mana datanya? Kalau yang barusan kan udah jelas tuh. Udah jelas kontradiksi Allah tuh. Matius. Kalau kiamat hanya di sisinya, gitu kan Allah bilang. Muhammad bilang, Astaga. kiamat itu hari Jumat, berarti kontradiksi. Gimana? Bang, yang tahu Bang waktunya kapan Bang? Hanya Allah Bang, tapi dinyatakan harinya hari Jumat. Berarti sudah sok tahu. Nggak tahu kapannya. Oh, Jumatnya Jumat kapan nggak tahu. Oten. Astaga, Karesten. Itu nama kisi-kisi itu sudah dikasih kisi-kisi oleh Muhammad. Gimana ini? Benar, kami akan setiap hari Jumat tuh makanya kami setiap hari Jumat kami tuh selalu kami itu selalu berserah dirilah. Pasrah lah. Berarti lebih jago ya Nabi Muhammad dibanding Tuhannya Kristen. Lebih jago Bang Dambo. Itu kalau Tuhan Kristen nggak tahu apa-apa. Allah bilang harus jujur, tidak boleh Begitu bohong. ditangkap Muhammad bilang bisa murid-muridmu bohong lari-lari 3 hari. kencing-kencing semua. Bang Jas. Nabi Tadi kan kami itu kalian dikasih yang tahu. menyinggung masalah kontradiksi dalam Nanti, dengar dulu Bang Jas. Bang Jas, kalau di kami di Islam, dengar Nabi kami dikasih tahu harinya hari Jumat, tapi Jumat kapan, tahun berapa, nggak ada yang tahu. Lalu kemudian dikasih lagi kisi-kisi tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat dikasih tahu tanda-tandanya saja. Tapi kapan itu hanya Allah yang tahu. Tanda-tandanya contohnya turunnya Encus nanti turunnya Isa itu tanda-tanda hari turunnya Nabi Jumat. Isa. Waktunya Iya kan? kapan nggak mungkin Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Abang Paru udah ini aktif. Kalau Yesus tahu tanda-tandanya nggak Bang? Tanda-tandanya Yesus kasih tahu nggak di Bible? Tanda-tandanya hari kiamat. Waktu ditanya Yesus jawab apa ya?